yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Berikan kami pengertian yang baru akan firman. Buat terima kasih buat kasih-Mu yang Kau berikan hidup kami, buat perpanjangan umur yang Kau berikan, pemeliharaan sepanjang malam, dan kami duduk kaki-Mu, pakai lidah hamba-Mu sebagai alat. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Temu dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 63. Yesaya pasal 63 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 63 ayat pertama sampai 6, ayat 7 dan ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-19 besok ya. Kita akan membaca Yesaya pasal 63 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Hukuman pembalasan atas Edom. Siapa dia yang datang dari Edom? Yang datang dari Bosra dengan baju yang merah. Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memecih kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kau rencanakan, dan tahun penuntutan bala telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku meminjak-injak bangsa-bangsa dalam murka Tuhan, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarah Tuhan, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Kita melihat bagaimana hukuman Tuhan atas Edom. Kita akan ingat Esau. Siapakah Esau? Dia yang menjual hak kesulungan dengan sekacang merah, semangkok kacang merah. Dan saat firman Tuhan kembali ingatkan kita, pada satu ketika firman apa dibuatkan oleh Yesaya akan terjadi. Perhatikan ayat yang ketiga. Aku seorang dirilah yang akan melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memecih kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Bahkan dikatakan pada ayat Tuhan, mengapa pakaianmu semerah itu, dan bajumu seperti baju pemilik buah anggur. Satu ketika apa yang dibuatkan oleh Yesaya akan jadi satu kenyataan. Sebab firman Tuhan bukan dongeng, firman Tuhan ia adalah amin. Saat ketika murka Tuhan akan datang pada bumi ini, sebagaimana di dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai ayat 20. Tuayan di bumi, perikopnya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan duduk seorang anak seperti anak manusia, dan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebelah sabit tajam di tangannya. Maka keluar seorang malaikat lain dari bait sucinya, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan, ayunkan sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuai di bumi sudah masak.
Ia yang duduk di atas awan dan mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkan sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melempar ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah, dan buah-buah anggur digilang di kedua kota, dan dari hilang itu mengalir darah tinggi sampai ke kekar kuda dan jauhnya dari 200 meter. Saat ketika firman Tuhan tuai di bumi, mana yang sungguh-sungguh, mana yang main-main, mana yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan mana yang main-main ikut Tuhan. Sebab saat ketika ada penuaian dan firman Tuhan katakan, ya, aku seorang diri akan melakukan pengirikan, dan anggur mana yang masih manis, penuaian masih terjadi. Camkan baik-baik, penuaian pasti akan terjadi. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang main-main. Kita hidup di akhir zaman. Kita sudah masuk masa penampian. Mana sekam, mana gaduh. Gaduh di bawah beberapa awan, sekam akan dibakar oleh api, dan lihat murka Tuhan atas bumi. Maka kita lihat firman Tuhan sudah mulai digenapi. Wahyu 22 ayat 11. Yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang cermat semakin cermat, yang benar semakin benar. Ada pemisahan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saat ketika saudara jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Satu ketika firman Tuhan pasti digenapi. Sebab kita hidup di akhir zaman. Malaikat apa dilihat oleh Yohanes di kolam masuk itu pasti akan digenapi. Firman Tuhan ya dan amin. Bukan rekayasa, seakan-akan kenyataan. Betapa penting kita hidup yang berdosa. Edom kita ikatkan Esa satu ketika merau menangis. Apakah berkatku sebelumnya gak ada habis? Dia menangis, tapi sudah terlambat. Satu ketika pintu kemurahan tertutup. Satu ketika pintu kemurahan akan ditutup. Buka pintu, buka pintu. Apa yang lu ingin membuka pintu, tapi pintu sudah ditutup oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, aku yang megang pintu. Ya. Aku yang megang pintu. Kalau aku tidak membuka pintu, tidak satu yang bisa menutupnya. Kalau aku membuka, tidak satu yang bisa membukanya. Nah, pintu kemurahan masih dibuka lebar-lebar. Siapa? Kembangan satu manusia binasa. Tergantung manusia mau terima apa dia atau tidak. Kalau dia main-main, hati-hati. Hati-hati. Dan firman Tuhan pasti dan digenapi. Penuaian yang terjadi anggur zaman tuai oleh Tuhan. Tuhan sendiri. Betapa penting kita hidup di kesucian. Saudara bekerja menjaga kesucian, melayani Tuhan yang baik, dan rumah tangga saudara dan saudara ada pemisahan dengan baik dan sungguh-sungguh dan bicara memahami bicara bangsa-bangsa yang utama. Bapak sudah tahu kita saudara, dia sudah siapkan berkat hari ini yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan mengangkat kita semua. Benar Bapak di surga, satu ketika dua ini akan dituai. Engkau yang memilih bagaimana engkau yang menuai Tuhan. Bagi firman Tuhan sudah nyata, mereka diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Yohanes melihat itu jadi kenyataan.
semakin pikiran manusia semakin hari semakin jahat. Kami hidup dalam sudah di akhir zaman, maka Kau sucikan hati pikiran kami sampai tangan kami. Jangan kami menjawab kesuruhan oleh karena sepiring merah di dalam perkara-perkara daging dan perkara yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya segala kebutuhan kami yang Kau siapkan kepada Tuhan. Anak-anak kami, suami kami, istri kami, hidup kami, mereka rumah tangga kami, dari tangan Tuhan. Dan mata kami yang selamat, jangan satu pribadi terpapar dengan membalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja di depan, berkat kesehatan yang prima, berikan hikmatnya dari Tuhan, dan terima mereka berjuang-juang di semua melawan wabah virus corona. Jangan negara kami mengalami seperti di India. Engkau cinta tanah air kami Indonesia. Semua yang sakit berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan vaksinnya sudah siapa. Mereka mau mendengar pada pemerintah dengan baik, sebab demi kebaikan kami semua dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kita saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhai saudara yang cinta Dia, katakan